yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan kesiapan yang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktum fiikum amrayni la intanasabtum bihima la tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berpegangi keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan kitab yang keempat, Kitabul Wudu, kitab yang membahas hadis-hadis Nabi yang berbicara mengenai wudu. Dan insyaallah pada malam ini kita masuk ke dalam bab berikutnya, bab ke-26, bab istijmar witron, bab di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kita beristijmar, yaitu membersihkan diri baik dari hadas atau membersihkan diri baik dari kotoran kecil maupun kotoran besar dengan menggunakan baju ataupun benda-benda yang kasar, dengan menggunakan 3 buah batu ataupun jumlah bilangan ganjil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika pada malam ini kita membaca bab yang ke-26, bab istijmar witron, bab di mana adanya anjuran dari Nabi beristijmar dengan bilangan ganjil, ini hampir berkaitan dengan pembahasan hadis pada bab sebelumnya, pada bab 25. Imam Bukhari meskipun menjudulkan babnya itu dengan babul istinsyari fil wudu, bab sunnahnya kita beristinsyar, yaitu memasukkan dan membuang air dari lubang hidung kita pada saat kita berwudu, di mana pada bab ke-25 ini Imam Bukhari seperti yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu meriwayatkan hadis nomor 161, di mana pada hadis 161 tersebut diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, man tawadda'a falyastabshir, barang siapa yang berwudu hendaklah dia membuang air dari lubang hidungnya, wa man istajmara falyuwaddih, dan barang siapa
Babul istijmar mitra. Kalau bab sebelumnya fokus daripada hadis yang dia riwayatkan pada istinsyar fil wudu, ya sunnahnya kita beristinsyar, yaitu menghembuskan dan membuang air yang masuk ke lubang hidung kita pada saat berwudu. Walaupun hadis nomor 121 tersebut juga mengenai masalah istijmar dengan bilangan ganjil. Man tawadda'a falyastabshir. Barang siapa yang berwudu maka hendaklah beristinsyar. Wa man istajmara falyu'addir. Barang siapa yang beristijmar maka lakukanlah dengan bilangan ganjil. Nah, itu di bab ke-25 atau pada hadis 161. Namun Bapak Ibu, mengenai masalah istijmar dengan bilangan ganjil secara lebih detail, Imam Bukhari membahaskannya di dalam bab 26. Maka judul bab 26 ini Babul istijmar mitra, bab sunnahnya atau adanya perintah dari Rasulullah SAW saat kita beristijmar itu dengan bilangan ganjil. Pada bab 26 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 126 atau 162. Maaf, Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 162. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, di mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malikun. Abdullah bin Yusuf dikhabarkan oleh gurunya yang bernama Malik an Abi Zinad. Imam Malik diberitakan lagi dari gurunya yang bernama Abu Zinad anil A'raj, dari tabi'in yang bernama Imamul A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastabshir. Barang siapa di antara kalian yang berwudu, maka hendaknya dia memasukkan air ke dalam lubang hidungnya, thumma liyastabshir, dan kemudian dia hembuskan kembali air yang sudah ia masukkan ke dalam lubang hidungnya itu. Wa manis tajmara falyu'addir, dan barang siapa yang beristijmar maka lakukanlah dengan jumlah bilangan ganjil. Mirip Bapak Ibu, hadis nomor 162 ini dengan hadis sebelumnya, hadis nomor 161. Tetapi di dalam hadis 162 ini Imam Bukhari juga meriwayatkan sebuah atau potongan hadis yang lebih panjang dari Rasulullah, di mana berikutnya Nabi Muhammad selain meminta kita pada saat berwudu falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastabshir, hendaknya kita memasukkan air ke dalam lubang hidung dan kemudian menghembuskannya kembali. Ya, kita dulu pikir buat apa Nabi memerintahkan kita masukkan air ke dalam lubang hidung. Ternyata Bapak Ibu, manfaat dan faedahnya terbukti dalam dunia kesehatan. Salah satunya untuk membersihkan rongga-rongga pernafasan kita sehingga kita lebih mudah dalam bernafas. Itu sebab Nabi Muhammad SAW, meskipun para ulama tidak mewajibkannya, tetapi Rasulullah SAW menganjurkan kita pada saat kita berwudu, lakukanlah istinsyaq, yaitu memasukkan
memasukkan air ke dalam lubang hidung, dan juga melakukanlah istinsyaq, yaitu mengeluarkannya kembali dari lubang hidung. Begitu juga di dalam hadis ini Nabi meminta kita beristijmar dengan bilangan ganjil. Wa man istajmara falyu'atir. Bilangan ganjil dalam istijmar ini Bapak Ibu ta'abbud. Ta'abbud itu maknanya hanya dalam rangka beribadah kepada Allah, meskipun kadang-kadang dengan dua batu atau dua helai tisu sudah bersih ceboknya kita, tetapi tetap bilangan ganjil menjadi suatu hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sama seperti masa iddahnya perempuan yang dicerai sama suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Perempuan yang dicerai sama suaminya maka masa iddahnya 3 kali suci. Tujuan perempuan itu disuruh menunggu pada masa iddah sebelum kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Sepakat para ulama mengatakan tujuannya itu bara'atul rahim, untuk mengecek rahim perempuan itu berisi ataupun tidak, supaya apa? Tidak terjadi percampuran nasab antara mantan suami dengan suami baru dari seorang perempuan. Di zaman kita Bapak Ibu, jikalau itu menjadi illah, jikalau itu yang menjadi alasan, yaitu bara'atul rahim, perempuan itu masa tunggu iddahnya 3 bulan, itu bisa mudah sekali tercapai dengan teknologi USG di zaman sekarang. Perempuan itu 1 bulan saja sudah ketahuan apakah perutnya berisi ataupun tidak dengan teknologi dunia medis seperti alat USG sekarang. Bapak Ibu bisa dipastikan dengan sangat mudah, tidak harus menunggu sampai 3 kali suci atau 3 kali bulan. Tetapi apakah boleh dengan bantuan teknologi kemudian perempuan itu masa iddahnya dibersihkan menjadi 1 atau 2 bulan saja? Sepakat juga para ulama tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan dengan bilangan angka tertentu. Wal talaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Seorang perempuan yang dicerai sama suaminya maka tetap masa iddahnya itu 3 bulan. Nah, itu namanya ta'abbudi. Ta'abbudi itu kita taat saja dan tahu alasan pasti kenapa Allah mensyaratkan masa tunggu iddah perempuan selama 3 bulan. Begitu juga di zaman sekarang sudah ada tisu toilet dengan 1 kali tarik tisu misalnya sudah bersih cebok kita itu. Apakah kita cukupkan dengan 1 atau 2 bilangan cebok kita pada saat menggunakan istijmar? Tidak, Bapak Ibu, karena adanya anjuran dari Rasulullah dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Selanjutnya Rasulullah SAW di dalam hadis ini juga berkata, wa ibas tayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi. Wa ibas tayqadha ahadukum min nawmihi, barang siapa di antara kalian yang bangun dari tidurnya. Di sini Bapak Ibu ada 2 hukum yang diijtihad, yang diistinbatkan oleh para ulama dan dijelaskan kepada kita juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Yang pertama, para ulama sepakat Bapak Ibu, tidur itu salah
Imam Syafi'i secara khusus di dalam tafsirnya pada saat beliau membahas surat Al-Maidah ayat 6, yaitu ayat yang mewajibkan ataupun yang mensyariatkan kepada kita wudhu. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Sengaja Imam Syafi'i menafsirkan idza qumtum ila sholat, kata Imam Syafi'i, beliau sisipkan dengan kata minan naumi. Jadi dalam tafsir Imam Syafi'i ayat itu bermakna sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minan naumi ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, idza qumtum, jika kalian bangun, minan naumi, dari tidur kalian. Nah, sengaja Bapak Ibu, Imam Syafi'i untuk menegaskan ijma'nya para ulama bahwasanya tidur itu menjadi salah satu sebab yang disepakati oleh para ulama membatalkan wudu. Nah, jadi siapapun yang tidur, sepakat para ulama, tidak ada khilaf di situ, wudunya pasti batal. Apalagi Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata, al-ainu wika usah, fa'idha namatil ainaini istatwakal wika. Al-ainu, mata, wika usah, menjadi kail atau kail pengikat kepada punggung. Nah, itu kata Nabi-nya, al-ainu wika usah, mata menjadi ikat pengail terhadap punggung. Kata Rasulullah kemudian, idza namatil ainaini istatwakal wika, jika dua mata tertidur dan terpejam, pada saat itulah kainnya terlepas, Bapak Ibu. Nah, maka tidak ada jaminan orang yang tidur itu tidak buang air. Kenapa? Kain yang menjadi penutup daripada punggung kita adalah mata. Kalau kedua bola mata, kata Rasulullah, tertutup, lepaslah kain pengikat itu, maka orang yang tidur berpotensi besar buang angin pada saat tidurnya. Itu hadis yang kemudian dipakai oleh para ulama dengan ijma'nya mereka, setiap orang yang tidur pasti punya batal. Kemudian para ulama buat pengecualian, kecuali tidur. Kalau dalam bahasa kita disebut an-naumu mudaji'an ala ardi, tidur yang tidak terlentang di atas permukaan bumi. Tidur tidak berbalik, tidur sambil duduk. Nah, itu ada ilmu para ulama ini. Kalau enggak, Bapak Ibu sholat Jumat batal selalu duduknya. Kita ini paling enak tidur waktu sholat Jumat, Bapak Ibu, sambil duduk, sambil pengajian, dan tidur. Kita akhir zaman seperti itu. Tapi kalau nonton film dan tidak, Bapak Ibu, karena apa itu? Apalagi baca buku, saya juga heran. Ada zat yang bisa membuat orang cepat ngantuk kalau baca buku itu. Jadi Bapak Ibu, kalau susah tidur, apa itu namanya penyakit susah tidur itu apa? Insomnia, ya, Bapak tulis insomnia. Nah, itu gampang sekali obatnya, Bapak Ibu, ambil terus buku. Apalagi buku matematik, suruh baca. Itu insya Allah langsung tidur kita. Yang ada zat yang cepat membuat mata kita ngantuk kalau baca buku matematika. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama buat pengecualian. Seluruh ulama sepakat tidur yang tidak membatalkan wudu yaitu
muka bumi, atau tidur yang tidak berbaring di atas muka bumi. Tidur sambil duduk, itu tidak batal wudhu. Tidur sambil berdiri, nah, itu tidak batal wudhu. Ada orang tidur sambil berdiri. Saya pernah lihat Bapak Ibu di Jakarta itu. Nah, di Jakarta itu Bapak Ibu, kalau kita pulang sore-sore naik MRT itu, orang kan capek-capek itu, kalau lelah-lelah, karena apalagi kalau tinggalnya di daerah pinggiran Jakarta, Depok, Bekasi, sore-sore pulang, mereka berangkat itu dari rumah mereka di Depok, di Bekasi, di Tangerang Selatan pagi-pagi itu. Sebelum matahari terbit sudah berangkat. Pulangnya saat matahari tenggelam. Gak lihat matahari, untuk orang Jakarta seperti itu hidupnya. Itu kalau pulang Pak, berdiri berdesak-desakan di dalam MRT, kadang-kadang tidur sambil berdiri gitu. Lelah sekali. Kita lihat orang itu aja udah lelah hidupnya. Belum lagi kalau kita hidup di sana capek, kita stres gitu. Lihat orang Jakarta hidup aja sudah lelah, apalagi kalau kita menjalani hidup seperti itu. Maka kita yang tinggal di Banda Aceh syukur sekali, syukur sekali. Pergi ke kantor jam 8, absen sebentar, terus keluar kedai kopi sampai jam 9.30. Tiba-tiba dapat telepon, tetangga di samping rumah meninggal dunia, pulang lagi sampai jam 12. Masuk kantor jam 2 siang, jam 12 sudah istirahat, jam 2 baru balik. Kita kadang-kadang mendirajin atasan dari bawah-bawah, kita telepon, mana bapak itu gak ada bulan tanpa untuk pembual jalan. Itu kantor kita seperti itu ternyata ya. Nah sekali jadi pegawai negeri. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, segala macam tidur yang tidak berbaring di atas muka bumi disepakati oleh para ulama tidak membatalkan wudhu. Ditambah oleh Imam Malik satu lagi, an-naumu ala hayati sholat, semua tidur yang dilakukan dalam posisi gerak sholat itu juga tidak batal wudhu, khusus di dalam mazhab Maliki. Kalau di dalam mazhab jumhur termasuk di dalam mazhab Syafi'i yang tidak membatalkan wudhu, satu, an-naumu mudhaji'an ala ardi, setiap tidur yang tidak berbaring di atas muka bumi atau di kasur atau di manapun lah, yang penting jangan berbaring. Maka selama tidur kita tidak berbaring, wudhu kita tidak batal berbaring. Tidur sambil duduk, tidur sambil berdiri, atau tidur sambil bersandar, terserah, yang penting jangan berbaring, wudhu tidak batal. Itu menurut jumhur ulama. Ditambah oleh Imam Malik satu lagi, an-naumu ala hayati sholat, setiap tidur dalam gerakan sholat. Contohnya apa? Pada saat ruku, pada saat sujud, itu tidak batal juga. Walaupun sujud, kenapa? Sujud adalah bagian daripada gerakan sholat. Memang ada orang tidur waktu sujud, banyak. Kalau di sini tidak lihat, tapi kalau di pesantren sering Bapak lihat. Di pesantren itu banyak orang yang anak-anak santri itu kan di masa pertumbuhan, tidurnya tidak cukup, pelajaran banyak, tidur bagi sholat Bapak Ibu santri-santri. Nah, dalam mazhab Maliki tidur atau ala hayati sholat la tidur, tidur dalam gerakan sholat tidak membatalkan wudhu. Jadi selain atau mutajian ala arti yang tidak membatalkan wudhu, juga atau ala hayati sholat, dua-duanya tidak membatalkan wudhu. Dari mana ini disebutkan oleh para ulama? Ada riwayat hadis di dalam Sahih Muslim, diceritakan kepada kita oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kemudian mengerjakan sholat tanpa memperbarui wudhunya. Faqila, maka kemudian Anas bin Malik ditanyai oleh para tabi'in yang beliau ceritakan hadis ini kepada para tabi'in ini, bertanya kembali kepada Anas bin Malik, fima hum inda dzalik, bagaimana keadaan tidurnya para sahabat Nabi pada saat itu? Wa hum fil majlisihim, mereka sedang berada di dalam majelis taklimnya Rasulullah SAW. Dan ternyata Pak, tidur saat majelis pengajian itu juga dilakukan oleh sahabat Nabi. Ya, bukan hanya bapak-bapaknya yang tidur, sahabat Nabi juga dulu sebagian tidur waktu Rasulullah SAW kasih pengajian. Jadi tenang aja, Bapak Ibu lagi mengamalkan sunnahnya para sahabat. Kita tidur dalam majelis pengajian itu nanti ada sunnahnya. Para sahabat Nabi dulu tidur, Nabi kasih pengajian, ada yang tidur. Selesai pengajian mereka bangun sholat dengan Nabi, tidak memperbarui wudhunya. Dari sinilah para ulama menyimpulkan apa? An-nawmu waji'an al-ardi, tidur sambil duduk atau tidur tanpa berbaring di atas muka bumi tidak membatalkan wudhu. Tetapi tidurnya berbaring, tidur berbaring terlentang, itu sepakat para ulama batal wudhunya meskipun sesaat. Dalilnya al-ain wika besar tadi ya, mata adalah ikat pengair terhadap umum idana matil ainani istahlakal wika. Jika kedua mata terpejam, maka terbukalah kain penutup punggung kita, maka batal juga untuk kita saat kita tidur sambil berbaring di atas muka bumi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu hukum yang pertama yang diistinbat kepada kita oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi ini, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, barang siapa di antara kalian yang terbangun dari tidurnya, falyaghsil yadahu, hendaklah dia membasuh kedua tangannya terlebih dahulu, qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi, sebelum dia memasukkan atau mencelupkan kedua tangannya pada saat dia berwudu. Dari sini juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan kepada kita, akhadha bi umumihi asy-Syafi'i wal jumhur fastahabbuhu aqiba kulli. Dari sini akhadha bi umumihi, para ulama mengambil dengan keumuman lafaz tadi, manistai qadha ahadukum min naumihi, barang siapa di antara kalian yang terjaga dari tidurnya. Berkata Imam Syafi'i dan jumhur ulama, fastahabbuhu aqiba kulli, maka sunnahnya kita membasuh kedua tangan kita setiap kali bangun dan terjaga dari tidur sebelum duduk. Min naumihi, tidur apapun, apakah tidur yang terbalik, apakah tidur sambil duduk, apakah tidur sambil berdiri, apakah tidur ala hayati sholat dalam gerakan sholat, apakah tidur malam, apakah tidur siang. Kenapa? Karena Rasulullah cuma berkata min naumihi, itu kan kalimat umum sekali Bapak. Manis maiqadha ahadukum min naumihi, barang siapa di antara kalian yang terjaga dari tidurnya, apapun tidurnya, dan mesti tidur berbaring, tidur sambil duduk pun, sebelum kita duduk, fastahabbuhu aqiba kulli naumin, sunnah hukumnya kita membasuh kedua tangan terlebih dahulu saat kita duduk, yang sebelumnya kita dalam posisi tidur. Itu maka tadi kita uraikan terlebih dahulu Bapak Ibu, tidur itu ada dua jenis: tidur yang membatalkan wudhu yang berbalik, tidur yang tidak membatalkan wudhu
sunnahnya yang disepakati oleh jumhur basuh kedua tangan kita. Kenapa? Nabi Muhammad SAW minta kita lakukan itu terlepas dari tidur apapun, tetap sunnah kita membasuh kedua tangan sebelum kita berwudu. Ya. Berbeda dengan Imam Syafi'i dan jumhur ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, wa khassahu Ahmadu bin Naumil Laili. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang ada anjuran bagi kita untuk membasuh tangan sebelum berwudu hanya jika kita bangun dari tidur malam. Kalau tidur siang itu tidak kena, atau tidur sambil duduk dan kena perintah itu. Ya. Wa khassahu Ahmadu bin Naumil Laili. Menurut Imam Ahmad, yang dimaksud oleh Nabi dengan tidur di dalam hadis tadi cuma tidur malam saja. Kenapa? Biqaulihi fi akhir hadis. Karena di akhir daripada hadis itu Rasulullah SAW berkata, fa inna ahadakum la yadri aina batat yadah. Karena kalian pada saat tidur tidak tahu tangannya bermalam di mana. Batat itu artinya bukan bahasa Aceh ya, bukan batat bahasa Aceh. Batat bahasa Aceh nakal artinya ya.